Saya berada di atas tangki ya. Tangki yang berisi lumpur. Lumpur bukan sembarang lumpur, jangan Anda artikan lumpur sebagai lumpur yang sering Anda temukan di bila hujan. Tapi lumpur ini merupakan campuran antara air dengan chemical-chemical tertentu. Chemical-chemical ini akan membentuk suatu lumpur yang disebut sebagai lumpur bor dengan tujuan juga tertentu, yakni untuk sebagai pemberat sirkulasi untuk melawan kick atau tekanan yang berasal dari bawah bumi sana, tempat sumber bor terjadi atau tercipta. Sehingga untuk meramu daripada lumpur dengan berbagai kimia ini adalah tugas seorang yang disebut sebagai mud engineer atau engineer lumpur. Jadi bayangkan, tidak sebarang mencampur lumpur. Lumpur ini dimasukkan lewat top drive, dipakai untuk memutar mata bor atau batang bor, kemudian disemprotkan ke dalam mengikuti di tengah-tengah daripada drill pipe atau pipa bor, kemudian keluar di ujung mata bor dan naik ke atas, keluar naik ke samping. Untuk membawa cutting istilahnya. Cutting itu adalah serpihan halus tanah atau batuan hasil gerusan antara mata bor dengan tanah. Terus naik ke atas mengikuti sirkulasi daripada lumpur. Jadi lumpur ini terjunkan ke dalam, kemudian naik lagi, di atas disaring, masukkan lagi, naik lagi. Jadi bukan berarti lumpur ini terus ditambah, tapi lumpur ini disirkulasikan secara tertutup. Mungkin ada kurang sedikit karena penguapan dan lain sebagainya, tapi secara general tidak ada pengurangan yang signifikan. Jadi bukan berarti air tambah terus, chemical lumpur tambah terus, tidak. Dipakai terus sesuai dengan kedalaman saja, kedalaman sumber bor. Di atas filternya atau disaringnya memisahkan antara lumpur dengan hasil batuan atau cutting gerusan. Ada alatnya, memakai saringan ayakan, sehingga antara batu-batuan serpihan halus tanah atau batuan hasil pemboran dibuang, lumpurnya dapat lagi. Lumpur yang merupakan campuran antara air dan chemical tertentu. Jadi sekali lagi, bukan lumpur sembarang lumpur, tapi lumpur bor yang merupakan campur chemical dan air yang diramu oleh seorang mud engineer. Mud lumpur, engineer ya ahli atau insinyur. Ada kalanya, pemboran dilakukan secara klaster alias satu lokasi, namun memiliki beberapa kepala sumur. Dalam hal ini, artinya di bawah bumi sana dilakukan pemboran berarah. Jadi, pemboran tak semata lurus ke bawah, namun bisa berbelok. Pemboran di geothermal ini menggunakan sistem cluster. Apa itu sistem cluster? Sistem cluster adalah pemboran beberapa titik pemboran dalam satu lokasi. Bagaimana melaksanakannya? Di permukaan, masing-masing sumur dibor secara vertikal. Namun di dalam titik-titik pemboran itu kemudian berarah dengan menggunakan teknologi directional drilling. Sebagai contoh di lokasi ini, satu lokasi ini terdiri dari 4 sumur pemboran. Apa keuntungannya? Pertama adalah terkait dengan perlindungan lingkungan. Dengan menggunakan sistem clustering, kita bisa meminimalisir pembukaan lahan. Kita tidak perlu membuka 4 kali area ini, tapi cukup 1 saja. Yang kemudian kedua adalah efisiensi. Dengan hanya dibangunnya satu lokasi pemboran, kita bisa mengefisiensikan biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat tapak lokasi ini. Yang ketiga adalah efisiensi waktu. Dengan keberadaan 4 sumur di area ini, perpindahan rig dari satu sumur ke sumur yang akan dibor berikutnya hanya akan memakan waktu yang relatif sedikit karena jarak yang sangat berdekatan. Dalam kegiatan drilling, maka faktor safety sangatlah dikedepankan. Salah sedikit saja bisa berakibat fatal. Maka dari itu, SOP alias Standar Operational Prosedur haruslah betul-betul ditaati. Apresiasi terhadap semua upaya pencegahan kecelakaan kerja sangatlah diutamakan.
Pencapaian jumlah jam kerja tanpa adanya kecelakaan selalu dirayakan dengan penghargaan. Saya hadir di sini untuk memberikan hadiah. Nanti kita akan sampaikan penghargaan dari perusahaan. Penghargaan ini bertujuan untuk memacu agar lebih terpacu untuk menciptakan suasana kerja yang sehat dan aman bagi semua. Selain itu juga, upaya menjaga lingkungan hidup sangatlah didorong. Berbagai upaya sederhana namun nyata dan efektif dilakukan. Semisal adalah mengolah limbah organik menjadi pupuk kompos, sehingga limbah organik sebagai sampah dari kegiatan ratusan kru di lapangan pemboran tidak menjadi masalah polusi, malahan menjadi solusi bagi keperluan pupuk kompos.